tidak lepas dari perintah dari Presiden. Peningkatan penyebaran pertimbangannya, karena peningkatan penyebaran COVID-19 ini di Kota Surakarta semakin tinggi. Yang kedua, adanya varian baru COVID-19. Atas pelaksanaannya adalah setiap orang wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan, bla 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 dan seterusnya. Lantas untuk sosialisasi juga mulai besok akan disosialisasikan ini. Lantas untuk ini yang baru ya. Jadi yang baru adalah dalam rangka pengendalian penyebaran pandemi COVID-19 dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat meliputi melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring online. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional dapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan pengaturan waktu operasional meliputi 1. Proses jual beli barang maksimal sampai dengan pukul 18.00 WIB. 2. Durasi proses bongkar muat distribusi barang paling lama 3 jam. Tumpah atau tempat aktivitas jual beli yang dilakukan di luar area pasar tradisional kecuali pasar darurat dilarang beroperasi. Jadi jenarnya ada IDW. Lantas yang D, pembatasan kegiatan tempat hiburan, tempat wisata, tempat bermain, arena ketangkasan, warung makan, rumah makan, kafe, restoran, pedagang kaki lima, lapak jajanan, toko modern, retail, kelontong, toko pusat pembelanjaan, mal, pusat kuliner, dan gedung pertemuan meliputi jam operasional jam 10 sampai jam 19.00. 2. Kegiatan warung makan, rumah makan, kafe, restoran, dagang kaki lima, lapak jajanan dan pusat kuliner makan di tempat paling banyak 25% dari tempat duduk. Ini tempat duduknya sana hanya 50, berarti hanya 25, tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Lantas warung makan, kafe dan seterusnya, penyajian makanan piring wajib melakukan pengaturan pengambilan makanan dengan penyajian makanan tertutup, pelayanan petugas khusus yang menggunakan masker dan sarung tangan, serta makanan yang ya itu ada sanksi teguran. Kita kondisi ya. Nah kondisi nanti ya harapan saya dan Pak Danrem dan Pak Polres, Kajari, Ketua Pengadilan dan MUI FKUB, yuk dipatuhi dulu. Dulu waktu KLB itu berjalan. Bahkan kita nanti akan menyiapkan stiker lagi. Ojo wedi ngopi ning digawa bali. Nah itu. Ojo wedi wetangan ning digawa mulih. Nah itu. Kuliner malam seperti Galabu itu Pak? Ya sama, 25% tadi tempat duduknya. Jamnya enggak dibatasi. Jam 7. Artinya ini benar-benar kan Solo kan kuliner malamnya banyak, mati dong Pak jam 7 itu nanti. Ya resikonya seperti itu. Pak, artinya makan di tempat masih boleh ya? Tidak boleh, tapi hanya 25%. Kalau tidak nanti dibubarkan dan ditutup nanti malah nanti untuk kulinernya. BST gimana? Iya Pak tadi. Lalu BST mulai tanggal 11 sampai dengan 25 Januari dilaksanakan PPKM atau PSBB atas instruksi dari Mendagri maupun Presiden. Tentunya ini ditunda bukan karena ada 9.000 yang terhapus atau 4.100
BPNPT yang terhapus, bukan. Tapi karena mulai dilaksanakan PPKM. Jadi PBST-nya tidak Ditunda dulu. Bukan karena alasan 9.000. Lah mungkin legislator yang sudah komentar itu belum baca instruksi Mendagri. Dilarang pengumpulan massa. Lah itu nanti BST nanti malah klaster BST itu orang miskin loh. Malah tambah miskin nanti kalau kena Covid semua. Jadi penundaan itu karena kita melaksanakan instruksi Mendagri, bukan kebijakan Pemkot. Masa. Terus nanti di situ ada terpapar Covid-19. Ini juga resiko bagi warga masyarakat itu sendiri. Kalau memang tidak bisa ngelipet, kita bisa kok bantu dengan sembakonya, gitu loh. Jadi ya mohon untuk dipahami betul, instruksinya Mendagri itu dilarang mengumpulkan massa. Nah nanti kalau BST kalau mau ditransfer boleh malah. Kalau itu harus mengantri satu-satu dan sebagainya, itu lebih dari 100 ya di situ. Artinya mengharapkan mungkin dari pemerintah pusat ada kebijakan khusus. Ya pemerintah pusat ada kebijakan khusus mau ditransfer atau bagaimana. Nanti kalau saya membagi langsung, apalagi BNPT, itu ngambil langsung itu semua datangnya bareng-bareng kok. Nanti kalau terjadi kerumunan di situ salah lagi, tidak mengindahkan instruksi Mendagri dan peraturan presiden. Jadi teman-teman yang di legislatif ya dalam hal mencermati ini, sayang rakyatnya apa enggak? Nah, sayang rakyatnya ya kita hindari dulu tanggal 11 sampai 25 Januari. Di sebelah sini. Dengan berlakunya surat edaran ini, maka surat edaran nomor 087/08 tanggal 5 Januari 2021 tentang dinyatakan di Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi bukan dilarang, tapi dibatasi kegiatan maupun waktu operasionalnya. Bagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota yang dituangkan kemudian malam ini melalui surat edaran Wali Kota. Pada intinya Polri dan TNI all out mendukung apa yang menjadi instruksi Menteri Dalam Negeri yang kemudian di breakdown menjadi surat edaran Wali Kota. Yang pada intinya adalah salus populi supreme lex exto, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Ini dilakukan semata-mata karena tingkat sebaran COVID yang sudah semakin drastis peningkatannya, kemudian tingkat kesembuhannya yang kemudian tidak mengiringi sejalan, tingkat kematian dan seterusnya, sehingga ini kemudian diberlakukan PPKM. Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa untuk mendukung penegakan surat edaran Wali Kota ini, Polri, TNI, dan Satpol PP akan bersinergi untuk menegakkan surat edaran Wali Kota ini untuk pembatasan kegiatan masyarakat. Tadi termasuk kita turunkan tim pengurai kerumunan yang di dalamnya juga terdiri dari Polri, TNI maupun Satpol PP. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota, sanksi-sanksinya dalam surat edaran Wali Kota sudah disebutkan di sana, mulai dari teguran, kemudian kerja sosial. Jawa Barat, Jawa Timur. Ya, jadi ruang lingkupnya kita masih bermain di seputar ruang lingkup yang diatur dalam surat edaran Wali Kota Surakarta. Jadi kita tidak melakukan penyekatan, tapi aturan main yang diatur lebih lanjut melalui surat edaran Wali Kota itu yang kita tegakkan. Jadi pada intinya Polri dan TNI siap mendukung all out terkait dengan kebijakan PPKM ini, mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021. Artinya lebih ke antisipasi kerumunan dan penegakan protokol kesehatan terkait pemakaian masker juga ini. Ya semua tadi sudah sampaikan. Ruang lingkup dari surat edaran Wali Kota ini adalah pembatasan kegiatannya, pelibatan jumlah pesertanya, serta waktu operasionalnya. Termasuk di dalamnya lebih rinci lagi, lebih detail lagi terkait dengan penerapan protokol kesehatannya. Kemarin saya